Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai bagaimana menyusun mix design ya berdasarkan tata cara pembuatan rencana campuran beton normal sesuai SNI. Mungkin beberapa waktu yang lalu di salah satu kelas sudah pernah saya sampaikan, tapi mungkin agak tergesa-gesa. Mungkin ini harapan saya bisa lebih memperjelas lagi. Yang pertama-tama langsung kita lihat ini formnya. Anda sudah pernah sering melihat ini, yaitu 2 kali mungkin saat membaca sendiri, kemudian atau bahkan mungkin lebih di latihan ada, di UTS teknologi beton juga ada. Nah, ini mungkin bisa lebih memperjelas. Ini adalah, kita lihat urut-urutannya dari sini saja bisa lebih jelas. Yang pertama yaitu kita harus tentukan dulu berapa kuat tekan yang diinginkan, yang disyaratkan. Misalkan dalam bahasan kita kali ini cuma saya tidak bisa nulis ini, tapi mungkin Anda bisa melihat contohnya ya. Misalkan ini ketebalannya adalah ini, karena Newton per milimeter persegi itu sama dengan MPa, tapi bisa juga dalam kilogram per sentimeter persegi. Misalkan FC aksennya adalah 25 misalkan. Nah, kemudian deviasi standar ini harus diketahui atau dihitung ya. Kalau dihitung kita belum pernah punya pengalaman, jadi ini biasanya ditentukan dulu atau bisa dihitung dari pengalaman yang lalu dan sebagainya. Kemudian nomor 2A deviasi standar, nomor 2B itu adalah 1,64 kali S. Jadi 1,64 kali deviasi standar ini yang ditentukan tadi. Misalkan dalam hal ini 4,45 Newton per milimeter persegi. Jadi 1,64 kali 4,45 sama dengan 7,3 di sini ya. Ini tidak saya tuliskan, mungkin kalau Anda membutuhkan nanti bisa saya scan, saya sampaikan juga. Kemudian nomor 2C ini yang sering salah, 1 plus 2B. Ini bukan 1 kolom 1 ditambah 2 kali B, bukan. Jadi 1 itu adalah nomor 1, 25 tadi ditambah 2B. 2B adalah 2 poin B ini, yaitu tadi yang ketemunya adalah 7,3 ya, 7,3. Nah, setelah ditambahkan maka ya berarti 25 tambah 7,3 menjadi 32,3 Newton per milimeter persegi ya. Ini 32,3 Newton per milimeter persegi. Semen Portland tipe ini diisi sudah bisa, ini tidak sulit. Yang menentukan berikutnya adalah nomor 5, faktor air semen bebas. Ini berdasar tabel 2 grafik 1 atau grafik 2. Maksudnya tabel 2 itu ketentuan, kemudian grafik 1 itu untuk benda uji silinder, grafik 2 adalah benda uji kubus. Coba kita lihat. Nah, yang ini tabel 2, perkiraan kuat tekan beton dengan faktor air semen 0,5. Jadi startnya adalah 0,5 ya. Ini jenis semen, jenis agregat kasar, kemudian kuat tekan yang akan dicapai ini pada umur tertentu. Kemudian ini bentuk benda uji, jadi silinder dan kubus beda. Misalkan contoh kita adalah silinder ya. Silinder biasanya diambil yang 28 hari. Terus semen Portlandnya kita ambil yang tipe 1, maka angkanya kuat tekannya adalah untuk silinder umur 28 adalah 37 ya. Kita ingat-ingat 37 itu dengan faktor air semen 0,5. Nah, kemudian kita lihat grafiknya. Bentar. Nah, ini adalah tadi saya bilang silinder. Ini di bawah grafik 1 ini diameter silinder ini untuk benda uji silinder ya, yaitu
diameter 15, tingginya 30 cm, 150 mili dan 300 mili. Nah, prosedurnya begini, diperhatikan. Jadi tadi faktor air semen awal adalah 0,5, itu ini. Kemudian tadi untuk faktor air semen 0,5 tadi kan 37 MPa umur 28. Ini kita plot, kita tarik ke kanan, yang 0,5 kita tarik ke atas, ketemu di satu titik ini. Di titik ini kemudian dibuat grafik atau garis melengkung kurang lebih sejajar dengan yang lain. Ya, ini ada contohnya, ada yang panahnya ini. Nah, jadi patokan kita adalah garis lengkung yang kita buat sendiri ini. Kemudian tadi bahwa kuat tekan rata-rata yang kita inginkan adalah 25 ditambah 7,3 jadi 323. Itu adalah ini. Nah, dari sini kita tarik ke kanan. Kanan ketemu grafik yang kita buat lengkung tadi sini, memotong kita tarik ke bawah. Nah, misalkan ketemunya di sini. Nah, di sini itu katakan ini anggap saja tengah-tengah, sehingga faktor air semennya adalah 0,55. Ya, 0,55. Makanya kemudian kita pasang di sini. Jadi nomor 5 ini adalah berdasar tabel 2 grafik 1 adalah 0,55. Kemudian ada lagi di sini nomor 6, faktor air semen maksimum ditetapkan. Ditetapkan ini maksudnya ditentukan. Nah, ini dasarnya apa ditentukan? Itu adalah ini. Ada beberapa tabel ini. Tabel 3, persyaratan jumlah semen minimum dan faktor air semen maksimum untuk berbagai macam pembetonan. Ada 3 tabel di belakangnya ini. Kita anggap saja misalkan kita akan buat beton untuk di dalam ruangan, kemudian ini ada kondisi macam-macam. Ini di bawahnya juga ada macam-macam ini. Ini bisa Anda lihat ya, tapi misalkan supaya mudah contohnya ini yang A. Keadaan keliling non korosif. Maka ketentuannya kalau kondisi keliling non korosif, semennya adalah kebutuhan minimalnya 2,75. Faktor air semen maksimumnya 0,8. Ya. Kebutuhan semen 275, faktor air semen 0,6. Kemudian saya balik lagi ke sini. Jadi tadi ini faktor air semen yang pertama tadi 0,55 ya. Kemudian ini adalah 0,6. Nah, ada 2 nilai di sini. Mana kemudian yang dipakai? Yang dipakai adalah yang terkecil. Jadi yang dipakai adalah 0,55. Ya, ingat 0,55. Terus selam ini di ketentuannya nanti berapa dituliskan di sini. Ukuran agregat juga dituliskan di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah 9 kadar air bebas. Kadar air bebas ini rumusnya begini, 2/3 WH plus 1/3 WK. WH adalah untuk agregat halus dan WK adalah agregat kasar. Ini dari tabel 6. Coba kita lihat di tabel 6. Ini tabel 3. Bentar. Oh, bukan, ke depan. Ini ya, tabel 6, perkiraan kadar air bebas dalam kilogram per meter kubik yang dibutuhkan untuk beberapa tingkat kemudahan pengerjaan. Nah, ada pengaruhnya adalah ini ukuran agregat ada 10, 20 dan 40 mm. Misalkan di beton kita misalkan maksimum 0,40, kebanyakan 0,40, tapi ada juga 20 atau 10. Dalam contoh ini misalkan 40 mili maksimum. Kemudian ini kita lihat selam. Ini selamnya biasanya yang paling kanan ini biasanya. Ya, biasanya
Ini dalam mili, jangan lupa 60 mili sampai 18 180 atau 6 sampai 18 cm. Jadi ini tadi yang 40 dan ini ketemu ini. Jadi WH-nya 175, WK-nya 205. Ya. Sehingga kita masukkan di sini 2/3 WH, jadi 2/3 175 ditambah 1/3 205. Kalau dihitung ketemunya adalah 185 kg per meter kubik. Tapi karena air kan sama saja, berarti 185 liter per meter kubik. Terus kadar air semen, kadar semen, saya bukan kadar air semen. Jadi kadar semen itu adalah apa? Jadi jumlah air dibagi faktor air semen. Jumlah airnya tadi 185. Di sini sudah ketemu kan, 185 dibagi dengan faktor air semen. Jangan lupa dipakai yang paling kecil, yaitu tadi 0,55. Sehingga ketemunya adalah kadar semennya 185 dibagi 0,55, ketemunya adalah 336,36 di sini. Ya, kebutuhannya 336,36. Kemudian ada lagi kadar semen maksimum, enggak ada ya, minimum. Kadar semen minimum. Tadi itu di tabel yang ada fast tadi kan, untuk kondisi non korosif di dalam bangunan tadi kan fastnya 0,6 maksimum dan semennya adalah minimum 275. Nanti cek lagi ya. Jadi kadar semennya di sini 275, ada dua, yang sini 336,36, maka sehingga yang dipakai adalah yang besar. Kalau fast tadi, sekali lagi diingat, yang dipakai yang kecil, kalau semen dipakai yang besar, sehingga yang dipakai adalah 336,36 itu ya. Kemudian berikutnya nomor 14, susunan besar butir agregat halus. Ini adalah dari uji pasir kita. Ini maksudnya zona berapa ya, zona berapa. Misalkan coba diingat zona 2 misalkan ya. Nah, kemudian ini persen bahan agregat halus. Ini kita cari berapa persennya agregat halus terhadap total. Itu kita lihat di sini tabel ini. Bagaimana menghitungnya? Nah, ini prosentase jumlah pasir yang dianjurkan. Ada 3 macam ini. Grafik 10 itu untuk agregatnya maksimum 10 mili. Kemudian nomor 2 agregatnya maksimum 20 mili. Kita tadi kan 40. Berarti yang ini, yang ketiga, yaitu grafik berapa ini? Grafik 12, yaitu ukuran butir maksimumnya adalah 40. Nah, di sini juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Dipakai yang mana? Lihat di atas ini adalah SLAM, nilai SLAM ini. Nah, SLAM kita tadi kan yang ini 60 sampai 180, anggap contohnya begitu. Zona kita adalah 2. Ya, tadi zona pasirnya 2. Berarti ini antara ini dan ini. Kemudian faktor air semen tadi dipakai 0,55. Pasang di sini 0,55, tarik ke atas. Memotong garis pembatas zona 2 ini. Jadi atas dan bawah. Nah, kita tinggal narik ini ke kiri, ini ke kiri, kemudian dijumlah bagi 2 atau ambil tengah-tengahnya ini, tarik ke kiri. Ya, gitu ya. Misalkan ini ketemunya yang mudah angkanya misalkan 40. Ini bisa dibaca di sini. 40 berarti maksudnya apa? 40% pasirnya. Lalu kita masukkan di sini. Persen bahan agregat halus adalah 40%. Ya, 40%. Kemudian nomor 16, berat jenis relatif agregat
Jadi agregat kasar dan halus ini dihitung, berarti ini isinya adalah 0,4 atau 40% di sini kali berat jenis pasir ditambah 60% kerikilnya, karena pasirnya 40 berarti kerikilnya 60% kali berat jenis kerikil. Itu dari lab, tentu saja data lab ya, sehingga setelah dikalikan dijumlah ketemunya anggap saja misalkan 2,5 di sini. Jadi berat jenis relatif agregat adalah misalkan 2,5 ya, 2,5. Setelah itu nomor 17 adalah kita mencari berat jenis beton. Itu kita cari dari grafik setelah ini. Nah, ya ini. Nah, ini adalah grafik di bawah tulisannya tidak kelihatan. Nah, ini perkiraan berat jenis beton basah yang dimanfaatkan secara penuh. Nah, ini. Terus nyarinya bagaimana? Ini ada dua hal yang harus kita plot di sini. Yang di bawah ini adalah jumlah atau kadar air bebas tadi. Tadi kita hitung kan ketemu 185. Jadi ini 180, ini 185. Kemudian berat jenis relatif agregat tadi kan kita misalkan ketemu 2,5. Jadi ini. Jadi garisnya ini. Berpotongan dengan 185 dari bawah saya. Di sini tarik ke kiri. Nah, ketemunya ini misalnya 2300. Artinya apa? Jadi berat jenis beton basah itu totalnya adalah 2000, atau berat beton basah ya 2300 kg per meter kubik. Jadi kita masukkan di sini nomor 17 2300. Jadi totalnya 2300 berat beton per meter kubik. Nah, sehingga kalau kemudian nomor 18 kadar agregat gabungan. Jadi agregatnya saja berapa? Berarti kan ini adalah tadi ketemu 2300, ini dikurangi air, dikurangi semen ya, kurangi air 185, semennya 336,36, jadi 2300 dikurangi 185 dikurangi 336,36, ketemu di sini 1778, sekian. Jadi pasir dan kerikilnya beratnya segitu. Nah, sehingga kalau totalnya tahu berarti pasirnya berapa tahu, berarti 40%-nya ya, seperti di atas tadi. Jadi 0,4 kali 1778, sekian, ketemunya 711,46 ya, misalkan gitu ya, 711,46 sekian. Sehingga kadar agregat kasar berapa? Ya ini tadi. Jadi 2300 kurangi air kurangi semen ketemu 1778 tadi, di sini dikurangi pasirnya. Maksudnya kok enggak kali 0,6 boleh saja, tapi maksudnya biar jumlahnya pas gitu ya. Jadi ini adalah berat ini kadar agregat gabungan pasir dan kerikil dikurangi pasir sehingga ketemu di sini. Sudah selesai. Sehingga ketemunya adalah dalam 1 meter kubik beton itu bahan yang dibutuhkan adalah 185 liter air, 336,36 kg semen, terus 711, sekian kilogram pasir, dan 1067, sekian kerikil. Sudah selesai ya, sudah selesai. Tetapi perlu diingat harus ada koreksi karena jumlah air ya, koreksi jumlah air. Anda bisa lihat di contoh soal ya, pada dasarnya begini, ada rumusnya ini di berapa ya rumusnya ya, di sebentar saya lihat dulu. Jadi
belakang. Ini berat jenis tadi ya yang sudah saya sampaikan. Di mana? Koreksi. Ini air. Sebentar. Maaf sebentar ya. Nah ini, apabila agregat tidak dalam keadaan jenuh permukaan kering, proporsi campuran harus dikoreksi terhadap kandungan air. Jadi pada dasarnya begini, misalkan pasir kita itu, Anda kan sudah kenal kelembaban atau kadar air pasir, kelembaban dan kadar air resapan. Jadi prinsipnya gini, kalau kelembaban pasirnya itu lebih besar dibanding kadar air resapan pasir, maka air pasirnya kelebihan air, sehingga airnya harus dikurangi. Sebenarnya prinsipnya itu. Ini tinggal masukkan saja. Di sini ada notasinya. Ya, jadi kalau pasirnya kebanyakan air, maka airnya dikurangi supaya beratnya tetap. Maka karena air pasir dikurangi, maka berat pasir harus ditambah. Kerikil juga begitu. Misalkan kebalikannya, ternyata kadar air resapannya itu misalkan 5%, sementara kadar airnya 4%, berarti kan kurang. Nah, kalau ternyata kerikilnya itu air kelembabannya itu lebih kecil dari kadar air resapannya atau kurang air, maka airnya harus ditambah, kerikilnya harus ditambahkan air. Tetapi supaya beratnya tetap kerikilnya beratnya tetap, maka karena airnya ditambah, maka kerikilnya dikurangi. Nguranginya sama dengan tambahan air. Pasir tadi juga sama. Jadi airnya dikurangi, pasirnya ditambah. Nambahnya ya sebesar air yang dikurangi tadi, sehingga kalau di total beratnya sama saja, hanya komposisinya sedikit berubah. Ya, Anda bisa lihat di contoh. Ya. Contoh. Nah, ini di contoh 18. Nah, ini rumus koreksinya. Jadi supaya kita tidak salah, nanti setelah ketemu Anda harus lihat, kalau air pasirnya berkurang, maka air pasirnya itu kelebihan, maka nanti ketemunya pasirnya itu lebih besar dari hitungan yang sudah ketemu. Kemudian kebalikannya kerikil, kalau kerikilnya ternyata kurang air, maka setelah dikoreksi kerikilnya akan kurang air, kan berarti airnya harus ditambah, berarti kerikilnya harus dikurangi. Atau mungkin saya tadi terbalik, kalau pasir tadi kelebihan air, airnya harus dikurangi, pasirnya harus ditambah, jadi pasirnya lebih berat, kerikilnya lebih ringan. Tapi kalau di total harus sama dengan ketemunya ini tadi. Nah, di sini tadi di total tadi ya 185, airnya ditambah 336,36 semen, ditambah pasir 711, sekian, ditambah kerikil 1067, sekian, di jumlah sama dengan setelah dikoreksi. Kontrolnya itu ya,
selamat mencoba untuk data yang dikerjakan, data yang dengan data yang Anda peroleh di tugas-tugas yang lalu. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.